Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Selamat datang di Night Berside Testi Misteri yang seperti biasa akan mengundang orang-orang yang ingin menceritakan pengalamannya ya langsung di Testi Misteri malam hari ini. Dan kira-kira ada siapa? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Adan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, like, komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi ingat, jangan nonton Night Berside Testi Misteri ini sendirian. Nah, Dimas juga nggak sendirian malam hari ini. Ini luar biasa banget kedatangan satu YouTuber asal Bandung yang luar biasa juga. Subscribernya udah banyak juga, kontennya juga seru-seru gitu kan. Ini dia ada Ayah Ibrahim. Selamat malam Ayah. Malam, Dis. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Akhirnya bisa ketemu nih ya. Makasih nih udah diundang ke sini. Wih, sami-sami. Biasanya suka lihat tuh muncul di Explore ya, di YouTube juga seru nih. Ya, konten-kontennya. Tapi kalau horor-horor ini belum ya? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah ya bikin horor horor. ya? Belum Makanya. pernah. Biasanya kontennya apa aja nih? Biasanya sosial eksperimen Ya kan? prank, terus pekerjaan anti mainstream. Nah, gitu. Ya, kayak Dimas ini kan ini. oh iya, gue anti mainstream. Anti mainstream. Jarang banget gitu. Iya. Berarti horor belum pernah nih? Belum pernah horor. Oke. Kalau konten belum pernah. Belum pernah. Iya kan? Tapi kalau pengalaman mungkin? Nah, kalau itu lumayan. Kalau itu lumayan. Nah, lumayan banyak ya. Banyak. Oke. Jadi Ayah Ibrahim ini insan muda asal Bandung ya, asli. Bandung. Asli dari Bandung. YouTube channelnya Ayah Ibrahim Channel. Ayah Ibrahim Channel. Boleh di subscribe juga biar kamu bisa ceki-ceki nih konten-konten sosial eksperimennya. Dan katanya kalau konten belum pernah horor, tapi pengalaman mah banyak. Pengalaman lumayan. Ini pas banget nih. Karena kalau di Night Berside Testi Misteri kita ngomonginnya jurig ya. Jurig. Kayaknya dari tadi merinding ya. Dari tadi merinding ya. AC-nya mungkin dingin Oh ya. iya, kebetulan AC-nya mati loh. Tuh, Nah, ya kan. ya kan bahaya nih. Bulu kuduk merinding. Bulu kuduk merinding ya. Ini bagus lah ya. Tapi kalau misalnya ditanya nih, Ayah ini orang yang lumayan sensitif atau biasa aja atau percaya sama yang gitu atau penakut atau sompral atau gimana sebenarnya? Saya mah jujur aja ya, penakut borangan. Oh ya? Asli. Borangan. Kalau orang sudah bilang jadi percaya pasti percaya. Percaya yang kayak gitu makhluk-makhluk halus. Cuman emang benar borangan saya mah. Asli. Kalau misalkan disuruh sendirian uji nyali gitu ya di kuburan sendirian, kayaknya mah nggak berani. Tapi itu sosial eksperimen. Bisa jadi sih. Kecuali kalau dibayar lumayan lah ya. Bayar 2 miliar lah. Oh iya, baru. Mau tapi harus ada yang nemenin juga tetap lah. Tetap berarti ini borangan pisan ya. Oke, tapi apa sih yang akhirnya membuat Ayah ini takut banget nih sama yang kayak gitu-gitu nih? Mungkin berarti dari pengalaman kan? Dari pengalaman pernah ngalamin ini sampai akhirnya aduh takut nggak berani gitu. Sebetulnya nggak takut banget, cuman maksudnya nggak mau menantang gitu ya, nggak mau sompral intinya. Karena dulu waktu kecil mungkin ya sering ditinggal sama orang tua kerja. Di rumah teh nggak tahu gara-gara saya teh suka ini kabel kesetrum, jadi suka nyolok kabel. Kalau kesetrum tuh jadi mikirnya ke hantu. Kenapa? Nggak tahu, aneh tiba-tiba. Jadi kalau misalkan dulu waktu kecil nyolokin listrik teh, tiba-tiba yang ada di pikiran tuh pocong sama kuntilanak. Dari situ mungkin tertanam mindset pada saat kecil takut sama yang gitu-gitu. Sampai sekarang ya walaupun ditinggal gitu ya memang nggak mau aja lah ditinggalin, misalkan di rumah kosong kuburan suruh nyali nggak mau gitu. Gara-gara nyolok dia nggak tahu tiba-tiba mindsetnya ke situ karena dulu juga mungkin waktu kecil sering nonton Susana. Bokir teh nih. Iya bang. Makanya lihat ini rada aduh. Ini apa nih Din? Ini ada sih ceritanya. Ada ceritanya pasti ya. Jadi ceritanya si boneka ini boneka sebenarnya punya teman. Jadi punya teman boneka porcelain ini. Terus suatu hari dia tuh punya anak kecil di rumahnya, nangis terus. Jadi kebetulan si anak ini baru datang ke rumahnya dia. Malam-malam nangis terus nggak apa-apa, nggak tahu kenapa ya kan. Tiba-tiba nangis itu di satu ruangan. Nah ruangannya itu ada boneka ini kebetulan. Nah dia tuh nangis sampai akhirnya si anak ini tuh nunjuk ke boneka ini. Itu takut ngelihat ini teh.
gitu ya, nggak tahu lihat bonekanya. Padahal bonekanya nggak serem sebenarnya ya. Tapi lumayan sih kalau menurut saya serem sih. Iya ya. Itu kenapa hidungnya tuh? Nah, habis gitu ini katanya tuh pokoknya takut sama boneka itu. Ya udah, akhirnya si bonekanya dibalikin ke belakang. Habis gitu udahlah direpehin gitu ya, akhirnya nggak nangis lagi. Nah malamnya tiba-tiba prak bunyi gitu, bonekanya jatuh dari atas lemari. Dan akhirnya ya gitu retak si mukanya. Ada namanya ada. Nggak usah tau lah mendingan. Bahaya. Nah terus sama teman saya itu gara-gara ini kayaknya ada sesuatu nih, dikasihin lah. Nih buat Kang Dimas deh katanya teh, di rumah saya kayak gini-gini ada kejadian nunjuk-nunjuk ini terus jatuh sendiri sampai akhirnya retak ini, saya takut lah katanya. Ya udahlah simpen aja nih Kang Dimas di sini. Tapi kayak senyum-senyum ya bonekanya aku lihat mah. Jadi waktu hari pertama disimpan di Arden teh dia gini-gini bergerak si bonekanya teh. Ada teman si Rasmus namanya. Jadi dulu taruh di meja saya nih, taruh di meja, habis gitu si bonekanya teh kan kelihatan nih kepalanya, si meja kan agak gini, kepalanya doang kelihatan. Terus si Rasmus lagi gini, asa ada yang gerak-gerak, si ini tuh gerak-gerak gitu, langsung pada lari. Akhirnya dipindahin lah ke sini, biar sendirian lah di ruangan ini. Menemani di Mas Siaran ya? Iya nemenin Ayah lah lumayan. Aduh jangan. Nah, oke, balik ke pengalaman serem nih. Nah ini ada pengalaman serem apa nih kalau Ayah nih? Pengalaman serem waktu itu pas di kamar Dim. Jadi di kamar tuh karena si kamarnya tuh gelap. Itu mah bener, ini kejadian yang nggak pernah saya lupain. Jadi saya beres mandi tuh waktu itu. Cuman udah lama sih kejadiannya, 5 tahun yang lalu. Beres mandi, biasa pakai anduk gitu. Beres ke kamar, si lampu kamar tuh memang mati ya. Warna kuning paling 5 watt gitu lah si kamar itu. Pas begitu saya buka baju, saya mau pakai baju, baru pakai baju itu ada suara keras banget di sini, persis banget di telinga kiri. Itu suara cowok buta, suaranya tuh kayak gini, wah itu mau langsung saya lari langsung, asli itu cuma merinding tuh. Itu asli benar suaranya deket banget di sini karena itu nggak ada siapa-siapa di rumah. Teman-teman ada 2 orang kalau nggak salah di luar rumah, tapi agak di luar rumah itu kamar. Pas begitu buka baju, itu langsung buka baju, mama teriak sampai jatuh, bertak jatuh langsung. Pintu luarnya langsung dibanting, langsung keluar pagar semuanya, mama langsung teriak gitu. Otomatis tetangga kan pada keluar, enaon itu jurik aja di kamar. Wah siapa si Dede kan manggilnya Dede di rumah. Wah borangan sih si Dede mah. Asli demi Allah jurik buta aja. Wah itu udah pas dari situ udah nggak berani di kamar, ganti baju ditemenin sama teman-teman. Ganti baju. Itu dalam keadaan telanjang. Sempat ngelihat itu nggak ngelihat itu. Tapi itu suaranya wah itu mah bener. Itu mah bener-bener real banget itu suaranya. Di sini banget, di telinga kiri banget. Gigi. Pas udah gitu, pas begitu masuk dinyalain lampu. Nah, udahlah di situ agak tenang lah. Teman di pas hari itu ditemenin teman, tidur sama teman di situ, jadi nggak berani bener-bener. Ngeri ya? Tapi temennya cowok. Iya. Tapi emang ngeri sih kalau dengar suara itu. Ngeri pisan. Lebih ngeri dengar suara lagi sendirian, tiba-tiba ada suara aneh atau suara apa manggil kayak itu lebih serem. Kalau ngelihat udah pernah belum? Kalau ngelihat langsung, saya ingat-ingat sosok gitu kayak. Paling sih bayang-bayangan gitu pernah sih. Paling bayang-bayangan gitu kayak yang ngeliwat gitu kelebat lah ya. Kelebat. Cuman yang paling sering paling sering tuh ngelihat langsung pada saat waktu erep-erep. Saya tuh sampai sekarang masih sering erep-erep Din. Erep-erep masih sering. Erep-erep tuh bahasa Indonesia naon tentunya? Tindihan ya. Erep-erep sampai sekarang masih. Itu nggak tahu kenapa, mungkin nggak tahu apa ya, sampai sekarang masih. Karena kalau erep-erep, kalau saya lampunya mati itu nggak pasti sih, 90% pasti erep-erep. Kalau tidur tuh di rumah, nggak tahu kenapa, entah di rumah entah dimanapun. Cuman kalau yang memang jarang kan tidur di luar, memang seringnya di rumah ya. Kalau tidur ke dalam keadaan lampu mati itu erep-erep. Nah pernah waktu itu, bukan pernah sih, sering kalau erep-erep ditindihin pasti cewek terus. Cewek rambut panjang itu udah pasti si cewek itu. Kadang juga cowok, cuman banyaknya si cewek ini emang kayak sosok kuntilanak sih. Itu pasti erep-erep. Kalau erep-erep dibangunin sama istri itu udah kayak gimana aja dibangunin sama istri. Wah langsung gitu dilawan. Kamu kenapa? Emang kenapa gitu?
ya itu tadi teriak-teriak, oh yang erep-erep gitu, erep-erep. Itu ada kunti yang nindihin. Itu pasti jelas banget itu kunti. Dia duduk atau duduk di atas, duduk kayak yang nindihin gitu, kayak yang mau merkosa gitulah, pokoknya mah di atas gitu ditindihin. Itu mah selalu kalau tidur dalam keadaan mati lampu pasti selalu erep-erep. Oh. Kenapa Dim ya? Saya juga nggak tahu sampai sekarang itu. Walaupun saya sering berarti gini, kalau saya itu sering kalau saya meluk Al-Quran itu nggak erep-erep. Kenapa ya? Berarti saya emang pasti panas sih sama Al-Quran gitu. Kalau megang Al-Quran tidur, megang Al-Quran lampu dimatiin itu aman, tenang ya. Tenang. Tapi kalau lupa udah capek, Al-Quran disimpan lupa tidur aja, itu pasti ada terus tuh si kadang cewek kadang cowok. Mungkin kalau si erep-erep ini kalau secara medis sebenarnya ada ya. Ada ininya lah, ada penjelasannya lah ya, katanya kan ketika jantung kita berhenti berdetak sepersekian detik sampai akhirnya si aliran darah ini nggak mengalir dengan lancar, akhirnya ya gitu, jadi kita nggak bisa bergerak erep-erep. Cuman kalau dari beberapa kepercayaan lain ya tindihan. Kita merasa ada sesuatu yang menindih kita, bahkan kita bisa merasakan dan melihat si sosok itu. Dan katanya ini kan sebutannya bisa jadi sebenarnya kayak astral projection, atau kalau pernah dengar. Jadi kalau ini pernah dengar juga cerita kalau misalnya kita bisa menguasai erep-erep itu, bahkan kita bisa keluar dari tubuh kita. Jadi misalnya kita erep-erep kan biasanya yang kita lakukan melawan. Susah banget kan mau melawan tuh kan? Ya kayak mau ngomong astagfirullah susah. Gitu kan. Susah banget. Nggak bisa bergerak apa. Cuman ada yang pernah cerita ketika udah nggak usah dilawan, santai. Itu bisa diikutin keluar ya? Katanya kita bisa keluar dari raga kita. Iya, raga kita ya. Dan bahkan kita bisa ngelihat si sosoknya, bahkan bisa ngelihat kita lagi tidur. Iya, makanya memang kalau kita pasrah gitu kan, kan kayak udah yang mau dicabut gitu kan, si erep-erep tuh. Makanya saya takut dipasrah gitu, makanya dilawan gitu. Dilawan pun kan memang agak susah tuh kalau erep-erep tuh dilawan tuh. Saya paling sering erep-erep tuh sampai sekarang masih. Rata-rata orang takut gitu kan, kayak nggak mau Tapi kalau misalnya dirantain katanya sih gitu, bisa keluar, bisa ngelihat. Bahkan ya mungkin kita bisa masuk ke dimensi yang lain, seperti kalau misalnya pernah nonton film Insidious. Ya, ketika kita koma, itu kan kita nggak ada di badan kita nih. Jadi segimanapun ayo bangun kita tuh nggak bangun karena raganya kita di situ, mungkin si ruhnya kita tuh nggak ada di situ, ada di sisi yang lain. Nah ini yang mungkin bisa menjelaskan ketika kita tidur lama nih, misalnya kita tidur sekitar berapa jam, 8 jam lah. Tapi kita tuh nggak pernah ingat kita ngapain 8 jam itu, ya nggak sih? Kita ingatnya cuman ya mimpi aja itu. Terus mimpi itu kayak cuman semenit 2 menit diceritain beres. Terus selama 8 jam kemana kita hilang kan. Terus ada yang bilang juga mitos kalau lagi tidur jangan dicoret-coret. Oh iya. Iya, muka bisa taruh balik lagi nggak mau balik lagi. Berarti kan itu dalam artian ya ketika kita tidur ruh kita tuh nggak ada di situ, keluar. Bahkan kalau di dalam Islam doa mau tidur kan ada kata matinya di situ, ya kan? Ya seperti itu, mungkin mati kecil tidur itu seperti bisa jadi seperti itu. Makanya ketika erep-erep teh dekat sekali dengan kematian. Hal seperti itu. Sisi yang lain. Sisi lain. Makanya kalau erep-erep anehnya teh kalau misalkan dari sisi kedokteran kan mungkin ada ilmunya juga ya. Cuman kenapa kalau tiap erep-erep saya selalu ngelihat sosok sama itu gitu. Sama sosoknya. Beda-beda sih, beda-beda. Cuman rata-rata perempuan pasti nindihin gitu. Itu dimanapun, misalkan saya lagi ketiduran di kursi, udah dilawan gitu, tiba-tiba istri ngebangunin. Itu kalau misalkan gak ada yang ngebangunin kan bisa bahaya juga ya, maksudnya bisa takutnya itu tadi keluar terus nggak balik lagi. Tiap ada yang bangunin baru langsung bangun lagi. Oke. Ya mungkin sebelumnya dari mana? Nah, itu pertanyaan. Ini dia nih. Bisa jadi nih. Sebelumnya dari mana? Iya, sebelumnya dari mana? Karena biasanya kalau erep-erep itu terjadi kalau misalnya dari yang udah itu habis dari mana dulu nih dia? Misalnya kalau gue lagi syuting nih, misalnya dari ke lokasi syuting mana, terus tiba-tiba pulang erep-erep, ya kan? Tiba-tiba pulang erep-erep, terus sosok ini pasti gue diikutin sama yang dari sana nih, diikutin, dia harus dibalikin lagi dengan doa segala macam. Biasanya habis dari tempat apa yang memang ketika lewat ada akhirnya yang ngikutin ayah sampai nempel, makanya akhirnya beda-beda kan. Kalau habis dari tempat karaoke gitu Din?
Bisa jadi. Bisa jadi tuh. PL yang ngikutinnya tuh beda ya. Saha. Di sana tuh mungkin adalah salah satunya sarang-sarang khusus di sana kan ngeri ya. Nah, ini ngomongin pemain musik juga ya? Iya. Main apa? Biola ya? Biola sama nyanyi. Biola sama nyanyi juga. Nah, ini ngomongin biola deh. Mungkin nanti bisa dimainin juga ya. Pernah gak sih kamu dengar cerita tentang alat-alat musik yang seram? Pernah. Musik seram. Apa nih yang mungkin salah satunya biola. Biola juga kan itu apa ya? Kalau umurnya udah tua tuh biasanya ya biasanya katanya ya ada ininya lah, ada yang disi lah ya. Katanya suka gitu. Dan biola ini salah satu instrumen yang sering ngisi film-film horor sebenarnya, ya kan? Kalau scoring film horor, kamu nonton Conjuring, Insidious apa itu pasti mainnya biola. Iya. Gitu ya. Nanti boleh dimainin ya. Siap. Oke. Nah, ini ngomongin alat musik hantu. Biasanya yang identik sama serem-serem nih alat musik itu piano, ya kan? Abite, bunyi sendiri, ya apa segala macam. Itu saya ada satu piano di rumah, piano zaman dulu lah. Dia jadi bentuknya yang kayak apa ya, organ gitu ya mungkin. Itu saya beli second, itu buatan Jerman tahun berapalah 40-an gitu. Suatu malam, nah ini lagi tidur nih ceritanya, si piano ini di ruang tengah dekat ruang tamu. Tiba-tiba bunyilah piano itu teh. Tong teng, tapi bunyinya nggak bukan main musik gitu. Cuma teng. Wah. Biasanya yang ngebunyiin itu teh kalau nggak anak saya lagi main-main gitu ya, lagi didorong main, kalau nggak kucing nih gitu kan. Pas lihat emang kebuka sih itunya teh. Terus kucing lagi di luar. Oh, kucing beren. Karena udah malam kan dikencarin nih kucing. Ditutup lah sama si itunya teh. Tutup, tidur itu sekitar jam 2. Bunyi lagi. Tapi kondisinya itu udah ditutup. Di situ langsung udah tidur. Itu di rumah tuh. Iya. Pernah ngalamin nggak kejadian-kejadian yang berhubungan sama musik, mungkin lagi manggung atau lagi check sound gitu, kalau musik bunyi sendiri gitu. Kalau bunyi ngalamin gitu sih belum pernah sih. Kalau ngalamin bunyi sendiri belum pernah. Cuman Pak, kalau dalam segi musik atau mungkin lebih tepatnya gua tuh dulu ini kurus sampai 55 kilo. Oke. Nah ini agak mistis sih sebetulnya. Jadi sampai turun sekarang kan 70 berapa gitu ya. Dulu 55. Itu gara-gara nggak tahu kenapa ya, yang pasti saya percaya sih ya ada sesuatu mistis gitu. Kan udah ke berapa dokter lah, lebih dari 10 dokter. Kamu disantet gitu? Nggak, bukan disantet, lebih kiriman ke gitu. mungkin nggak tahu, cuma nggak tahu juga ya, walau-walam. Yang pasti udah ke 10 dokter sampai terakhir itu ke dokter psikiater. Ini gue belum pernah cerita nih. Ini baru di sini aja nih. Ini belum pernah cerita di yang lain. Rahasia Ibrahim. Rahasia. Jadi gue dulu disantet dan diguna-guna sampai jadi kurus. Oke. Kuda itu mas suara kuda. Jadi dulu nggak, ini sih baru 3 tahun yang lalu mungkin. 3 tahun yang lalu kejadiannya. Udah ke berapa puluhan dokter nggak tahu penyakitnya apa. Sampai terus badan saya kurus terus. Dokter cuman taunya ini penyakit lambung aja. Udah jantung sehat, semua sehat. Cuman kata dokter ini mah lambung aja, udah gitu aja. Diobatin sama obat lambung gitu. Obat lambung tetap nggak mempan, makin kurus sampai di rumah udah diasinin, Din. Jadi saya udah tidur gini, udah pada baca yasin dikelilingin. Pasrah gitu. Udah pasrah banget. Jadi udah sampai kurus banget, 55 kilo kalau kebayang. Udah diasinin sama anak-anak panti yatim gitu ya, panti yatim asuhan. Udah pasrah, terus ngobrol, udah kemana aja ngelantur. Di rumah sakit, ke rumah sakit di Bandung ada kejadian itu pas lagi tidur, erep lagi di situ teh. Gitu, udah mah kurus gitu, erep lagi di situ. Erep-erepnya itu nggak jelas sih mukanya. Sampai pernah kejadian, jadi gini, si dokter juga nggak tahu, tiba-tiba si ini tuh gini terus sampai belakang, leher terus sampai ke belakang,
sampai mau ke belakang terus, sampai mau ke belakang mau kayak muter gitu. Iya, mau muter gitu kayak mau dipatahin terus. Selama dari jam 9, saya masih ingat nih, dari jam 9 malam sampai jam 6 sampai jam 5 subuh. Sampai jam 5 subuh. Kebayang nggak terus dari kiri gini. Udah dari sini mentok. Wah, ditahan, ya Allah, ini kenapa? Udah itu dari sini bergerak ditahan. sendiri. Gerak sendiri. Itu mah bener asli. Dokter juga kan bapak yang nungguin di rumah sakit itu, udah di infus dan lain-lain. Udah sampai sini, tek, nekuk lagi, diam lagi, udah nggak apa-apa. Sampai gini lagi, terus jadi bolak-balik sampai jam 9 sampai jam 5, terus-terusan kayak gitu. Pak ya kunaon pak ya cenah dede cenah. Cing dokter kunaon ya dede cenah. Dokter dipanggil, dokter jaga. Kenapa cenah? Nggak tahu dok, ini terus-terusan kayak gini, dari sini terus ke sini lagi. Wah sampai mentok di sini, ditahan lagi. Wah sampai sakitin itu, ke sini lagi, bolak-balik sampai jam 5 subuh. Nih kasih obat ini, kasih obat penenang. Kasih obat penenang, obat tidur. Dosisnya udah jam 12 tuh dikasih obat tidur. Sampai jam 5 enggak tidur terus-terusan aja gitu. Pas begitu azan subuh ya jam 5 jam setengah 5 gitu. Adzan lah subuh. Itu tetap enggak bisa tidur, tapi tiba-tiba dia tuh dari yang sini tuh tiba-tiba ngurangin gitu. Maksudnya dia aja enggak ada, kok enggak ada lagi. Tiba-tiba pas digeserin, kok enggak ada lagi. Wah, itu benar-benar enggak masuk akal. Dokter saraf besoknya datang. Jadi besoknya tuh datang dokter saraf sama dokter penyakit dalam, masih ingat tuh ada tiga dokter saraf, dokter penyakit dalam. Coba katanya takutnya gejala-gejala apa? Ya. Normal kok katanya, nggak ada syarat atau yang aneh-aneh kelainan. Coba di scan dan lain, di endoskopi dan lain. Normal kok, nggak ada apa-apa kata dokter saraf tuh. Ini dok nggak bener, nggak apa-apa, ini yang ini pegel katanya. Nggak ada apa-apa kata dokter tuh. Bener, iya bener kata dokter saraf tuh, di scan dan lain-lain. Aneh itu, astaga ini kenapa gitu. Terus akhirnya sembuhnya gimana? Nah akhirnya sembuhnya pada 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba sembuh sendiri. Nggak tahu kenapa itu juga tiba-tiba sembuh sendiri aja. Pokoknya ngundang anak yatim pengajian di rumah. Sering lah itu ya dilakukan sering. Terus sering intinya lebih mendekatkan diri lah pada yang di atas gitu. Pokoknya itu sakitnya parah sampai berdiri pun nggak bisa, Dim. Itu kan terus di kasur selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun? Nah, di kasur, paling ke kamar mandi. Terus paling kalau keluar juga itu ke dokter kan, ke rumah sakit. Terus di akupuntur, dia ngapa-ngapain itu nggak pernah nggak tahu lah penyakitnya apa gitu. Sampai-sampai ke orang pintar lah, kalau ya ini ya kita bilang sekarang tuh ke orang pintar, ke ustadz gitu. Si ustadz bilang ada yang ngeganggu, ustadz B yang bilang ada yang ngirim dan lain-lain, ada yang syirik dan lain-lain gitu lah pokoknya. Pokoknya intinya ya udahlah, muhasabah diri aja. Takutnya juga saya banyak salah sama orang dan lain-lain. Dari situ sampai kurus banget, udah pasrah lah gitu ya, udah ngomong tuh udah ngelantur gitu, sampai berdiri juga nggak bisa, berdiri juga ini ya udah pasrah sama Allah. Terus dari situ nggak tahu kenapa 2 tahun kemarin sembuhnya ya dengan banyak sedekah juga nih. Mungkin dari situ, mungkin ya alhamdulillah dari situ sedikit-sedikit berangsur, agak gemuk, mau makan, akhirnya lupa aja, udah aja sembuh aja sampai sekarang alhamdulillah, makan mau gitu. Ngeri itu sampai sekarang nggak tahu penyakitnya, mungkin ya itu aja, lambung aja udah gitu ya. Sampai sekarang bisa kayak dicekik itu yang gitu paling ya, aneh itu dicekik, asli paling aneh. Itu benar-benar gitu ya. Dokter juga nyerah. Wah sampai terus-terusan kayak gini, sampai udah mau ke belakang banget, sampai mentok. Wah, tapi itu satu usaha yang bagus sampai akhirnya kamu nggak mencari tahu. Karena biasanya kan ketika dapat kiriman kayak gitu kan, wah terus nih orang dikirim ya gitu kan, pasti kan kita ingin mencari tahu siapa orangnya, siapa sih yang gitu. Enggak sih. Ya ketika itu terjadi, itu akan makin panjang prosesnya. Karena ketika misalnya ada satu orang nih di dukun A, dukun B, dukun C misalnya gitu, jadi gue disantet nih, terus aduh dikirim segala macam, akhirnya gue datang lagi ke orang pintar, nih saya diapain nih sama siapa nih kayak gini. Nanti orang pintarnya mungkin coba komunikasi sama jin yang ngirim, terus dia bilang oh si C gitu. Padahal si C itu bukan yang ngirim sama kita. Akhirnya kita kirim ke si C gitu lagi sama ke orang pintar, dia kirim ke D, jadinya dia gak akan beres. Akhirnya jadinya jatuhnya apa ya, suzon. Nah ketika kamu dapat itu dan akhirnya pasrah, terus ya mengaji dan diisi yang baik, ya akhirnya
jadi lebih baik lah. Benar. Cuman di situ ada hikmahnya, Dim. Jadi berkat ada kejadian itu sakit yang nggak tahu apa penyakitnya. Alhamdulillah itu saya sedikit-sedikit belajar agama, terus belajar ke masjid, terus belajar ternyata maksudnya kalau ke orang pintar gitu niatnya ngapain juga gitu. Maksudnya niatnya jangan sampai kita sirik gitu ke orang pintar tuh. Kalau sekedar kita konsultasi sih nggak apa-apa, konsultasi ini gimana solusinya gitu. Cuma kalau sampai kita nanya-nanya gimana nih kedepannya dan lain itu kan udah termasuk musyrik. Jadi dulu juga dari situ belajar, oh ternyata belajar dari ustadz. Nah dari situ mulai belajar agama, terus belajar ke ustadz. Saya ada guru juga gitu, guru ngaji. Ustadz gimana? Akhirnya terbuka lah ternyata ternyata ini semua itu ternyata berserah diri sama yang di atas. Iya gitu, makanya ketika si Nightmare Site juga menghadirkan cerita-cerita yang seram dan ini kejadian-kejadian nyata yang dialami dan selalu diingatkan agar kita tidak mengalami itu, ya tingkatkan keimanan. Udah itu, karena kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mungkin insan muda yang sering dengerin Nightmare Site, dengar pengalaman mereka, wah serem banget nih, nggak pengen kayak gitu, ya kan? Nah kita hindari. Tapi kalau udah kagok ada, ya ujung-ujungnya kita kan akhirnya berdoa. Ya kan, semoga hilang si sosoknya. Ketika ketakutan kita akhirnya berdoa, ya mungkin ambil positifnya di situ. Taubat lah. Ya gitu, waduh gitu. Kita pengen ini dong dengerin permainan biolanya Ayah. Berapa lama sih main biola? Main biola berarti dari zaman SMA. Angkatan berapa sih SMA? Kenapa pengen main biola sih waktu itu? 10 tahun. Suka sama suaranya dulu teh. Suka sama suaranya. Nah, ada namanya gitu nggak biola? Ini? Nggak. Namanya sih Imas. Kayak gue dong. Nah, coba mainin apa nih? Kita coba mainin ini deh. Kalau gini yang datang William sih, karena William yang main biola. Oh iya. Wih, luar biasa. Keren. Makasih banget nih udah mampir di YouTube Ardan. Sama-sama. Di Testi Misteri, makin sukses. Jangan lupa juga buat subscribe ya YouTube-nya Ayah Ibrahim Channel ya. Oh iya, nanti aku mau ini ngeluarin single kedua. Single kedua. Siap nih. Apa nih judulnya? Judulnya Drakor. Ini lagi musim nih ya, drama Korea. Nanti single kedua. Ditungguin. Jangan lupa Instagramnya apa? Ayah Ibrahim. Bisa di follow buat cek update-nya. Terima kasih sekali lagi sama-sama untuk Makasih Ayah Ibrahim. banyak. Semoga pengalaman dari Ayah ini bisa menjadi satu inspirasi buat kamu juga, insan muda yang lagi nonton. Nah, Testi Misteri, kira-kira siapa lagi nih yang mungkin pengen kamu lihat Nightmare Testi Misterinya, ngundang siapa dan lain-lain, bisa kamu komen di bawah. Kalau gitu terima kasih sekali lagi buat Ayah Ibrahim. Jangan lupa subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasi, share, like, comment, share kalau misalnya kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan nonton Nightmare Testi Misteri ini sendirian. Terima kasih, pamit. Assalamualaikum.